Sebelum tamu kita memperkenalkan diri, saya sedikit memperkenalkan siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, wanita kelahiran 19 Januari 1970 telah menikah pada tanggal 29 Juli 1995 bersama suaminya, sama-sama di Kelasi, yaitu Bro Jeremias Rudin Winata, dan sudah dikaruniai 2 orang putri. Beliau adalah seorang kepala Departemen Global Market dari Bank ICBC Limited yang membawai 4 unit kerja, yakni unit FX Business, unit pengelolaan aset, dan liabilitas, unit institusi keuangan, serta unit pengembangan dan manajemen bisnis. Beliau juga aktif dalam kegiatan gereja, diantaranya Ketua Lingkungan Santo Alfonsus VI sejak tahun 2019 yang lalu, dan sekarang mendampingi tim rektor atau rektris di Paroki Maria Kusuma Karmel, dan beliau juga lulusan Sekolah Evangelisasi Pribadi. Siapakah beliau? Dan beliau adalah Sis Maria Magdalena Yvonne Haswin. Ya, halo pagi. Shalom para sahabat Evangeli dimanapun kalian berada. Sungguh berterima kasih pada hari Minggu ini kita dapat bertemu di dalam Evangeli live pada Minggu hari ini. Thank you Bro Yudis. Ya, sama-sama Sis. Dan mari kita siapkan Garponi kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, semoga sabdamu membangkitkan kepercayaan kami akan cara Engkau bergaul dengan manusia. Izinkanlah anakmu tercinta, Ibu Sis Maria Yvonne Haswin, yang akan membawakan God Morning pada pagi ini. Semoga apa yang akan disampaikan berasal daripadamu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Diko dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum Sis Yvonne akan membawakan God Morning, saya akan masuk dalam bacaan kitab suci pada hari Minggu ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang Nabi Agung sudah muncul di tengah-tengah kita, dan Tuhan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus dengan berkata mereka dalam perahu, di mana Yesus tidak telah duduk dan dari perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak mengambur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiram. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada orang yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Evanjeli, sebelum renungan, ada satu lagu yang cocok dengan bacaan yang tadi saya bacakan, yaitu Dayung di Arus. Semoga lagu ini menjadi inspirasi kita sekarya. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai, tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang lamai, di tengah taufan hidup yang lamai, tidak terbawa arus di dalam doa, laut terenang, sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu, sedalam raut medan hidupmu, sedalam raut medan hidupmu. Nah, akhirnya sekarang Merdu, puncaknya bro. renungan yang akan dibawakan oleh Sis Yvonne. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, thank you, Bro Yudis. Injil hari ini sungguh memberikan kita refleksi ya, terlebih pada ayat 40 dan 41, di mana di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, di situ saya merefleksikan dari ayat ini, itulah saya sebelum saya mengenal Tuhan lebih dalam, terutama sebelum saya join dengan sekolah evangelisasi pribadi pada tahun 2019. Ya, saya memang dilahirkan dari keluarga yang orang tua saya sudah memiliki iman Katolik. Jadi sejak kecil saya sudah baptis bayi. Saya juga telah mengenyam pendidikan di sekolah Katolik. Jadi secara iman orang tua saya sudah membekali cukup. Tetapi bagi saya Tuhan Yesus itu seperti penolong waktu saya masih usia pendidikan untuk menolong saya menyelesaikan pendidikan saya, dan itu Tuhan benar-benar mendampingi saya sampai saya dapat menyelesaikan dengan prestasi yang cukup baik pada saat itu. Ya, berjalan saya masuk dalam usia selanjutnya, saya mulai kuliah, saya mulai bekerja, dan di sana saya mulai tidak pernah lagi dalam arti melayani Tuhan ya. Jadi saya hanya sibuk dengan pekerjaan saya fokus sama hal-hal yang seperti layaknya kita lebih fokus dalam usia-usia kita yang masih muda pada saat itu. Kita hanya fokus pada hal-hal duniawi ya, karena memang kita mengejar pekerjaan, karir, supaya karena yang ada di dalam pikiran saya saat itu bahwa saya harus mencapai sesuatu dari sisi duniawi saja, terutama dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan rumah tangga saya. Nah, sampai akhirnya saya tahun 98 dan 99 saya dikaruniai 2 orang putri saya, ya, 2 malaikat kecil Tuhan titipkan kepada saya, dan mungkin ada sebagian teman-teman saya yang sudah dekat udah tahu, maksudnya kedua anak saya ini adalah anak-anak yang spesial, ya. Tuhan memberikan saya luar biasa, ya. Terus terang pada saat ini saya kembali merefleksikan bahwa disitulah campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang sebelum saya join dengan evangeli ini, dengan sekolah evangelisasi pribadi, saya tidak benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu sudah begitu jauh
mendampingi saya, menyertai saya. Jadi saya merasa saya bisa melewati semuanya itu hanya karena saya udah usaha, ya. Saya udah usaha sebaik mungkin. Saya doa, benar saya doa. Saya ke gereja, saya ke gereja. Tapi itu benar-benar hanya rutinitas yang saya lakukan karena saya memang seperti tadi saya sudah katakan, saya memiliki latar belakang iman Katolik yang cukup baik ya dari orang tua saya. Nah, sampai pada saat tahun 2015 itu saya merasa anak-anak saya udah mulai besar ya. Anak saya udah selesai, udah SMA, udah bisa mandiri. Walaupun mereka special needs, campur tangan Tuhan di situ benar-benar luar biasa ya. Jadi mereka cukup bisa mandiri dan malah anak saya yang bungsu itu pelayanan juga di gereja ya, dari BIR, dia sempat aktif di BIR, Bina Iman Remaja di paroki, terus dia juga aktif dari Mazmur, karena ya itulah Tuhan luar biasa ya. Anak saya yang kedua itu memang ada keterbatasan dalam penglihatan, tapi Tuhan telah mengaruniakan dia luar biasa dari sisi suaranya dan juga kemampuan bermusiknya. Ya, dari situ, dari anak saya pun saya belajar banyak ya, karena dia begitu setia dalam pelayanan. Saya aja masih up and down karena saya masih mikir pekerjaan dan sebagainya, tapi dia secapek apapun dia selalu fokus di pelayanan itu. Nah, di situ saya mulai merasa saya hidup kok saya hanya sibuk sama pekerjaan, rumah tangga, udah gitu aja gitu. Ya, jadi saya merasa kayaknya ada yang kurang nih hidup saya. Nggak bisa saya cuma seperti itu aja. Ya. Dan akhirnya saya kebetulan juga memang sudah kenal dengan Romo Kris ya, Romo moderator kita. Saya ingat banget dari tahun 2017, 2018 Romo tuh setiap kali ada pengajaran Sepex itu selalu Romo bagi flyernya. Ya, Romo bilang ikut ini bagus. Ya, tapi dengan segala macam alasan saya selalu bilang, Romo, saya tuh udah bekerja dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu saya harus ikut pengajaran lagi 9 bulan pula. Terus saya gimana nih? Kita kan mikirnya masih duniawi ya, me time-nya saya kapan nih? Saya karena kan kalau Sabtu tuh udah kita sebagai karyawan banyak sekali yang kita mau kerjakan ya. Bisa waktu zaman itu kan kita masih suka ke salon, suka apa. Jadi benar-benar me time gitu. 2017 saya bilang belum Romo, belum sempat. 2018 Romo kembali kasih info flyer itu. Jadi setiap awal tahun gitu ya. Nah, akhirnya 2019 saya juga saya merasa ini semua campur tangan Tuhan ya. Karena saya juga terus terang bukan saya yang mencari-cari dalam arti saya mau tahu Tuhan lebih dekat, ini enggak. Jadi hanya entah di mana bulan Januari itu saya ingat saya masih simpen WhatsApp saya sama Romo Kris. Tanggal 15 Januari itu saya WhatsApp, Romo, kok tumben tahun ini kok Romo nggak kirim aku e-flyer? Ya, Sepex gitu. Romo bilang, oh tanggal 15 ini ada nih, tapi tanggal 20-an itu Januari itu udah akan mulai. Saya bilang, wah saya masih keburu daftar nggak ya Romo? Saya bilang, nggak apa-apa nih kamu daftar aja, kan ada kontak-kontak person ya. Di situ langsung saya share sama suami saya, terus saya daftar. Dan saya nggak ajak suami saya juga karena terus terang suami saya juga bukan yang tipe mencari kegiatan seperti itu gitu ya. Kita tuh sama-sama yang lebih ke duniawi lah pada saat itu ya. Jadi akhirnya saya bilang waktu itu kan hari Rabu terakhir kalau nggak salah. Saya bilang saya udah mau daftar nih, udah mau bayar. Ya itu lagi again Tuhan yang campur tangan ya. Tanpa saya ajak ya, tanpa saya dalam hati saya juga saya nggak kepikiran sama sekali kalau suami saya tuh mau ikut gitu ya. Toto, iya saya juga mau. Jadi beneran nih dua-duanya mau ikut gitu ya. Ya udah langsung saya daftar dan akhirnya saya mulailah ikut sekolah evangelisasi itu. Nah di situ kita masuk pertama kan rekoleksi awal ya, bro ya. Nah, rekoleksi awal itu juga, aduh, ini orang banyak gini, panas. Pokoknya biasalah kita duniawi gitu ya. Terus kita ngapain ya ini ya gitu. Tapi
Terus terang di situ pertama kali sesi saya masih ingat banget, itu ada seksi tentang cinta kasih Allah ya. Ya. Di situ pertama kali saya ikut, dan mungkin di situ Tuhan juga sudah mulai benar-benar kayak menegur saya lah ya, kayak mengetuk gitu loh. Ini saya diingetin bahwa di situ bahwa Allah itu sungguh mengasihi manusia ya, dan juga Allah selalu memberikan hidup yang lebih baik dan ingin memberikan hidup pada kita tuh yang lebih baik. Nah di situ makanya saya benar-benar, oh ini menarik nih pengajaran. Selama ini saya bukannya nggak pernah ikut, tapi untuk saya kayak biasa aja. Saya dulu pernah ikut yang konseling pastoral itu juga yang di Sekina, tapi saya belum dapat sesuatu yang yang saya cari itu nggak dapat gitu. Ya di sini tuh benar-benar saya langsung menerima pengajaran di mana di situ kita diingatkan untuk mengalami hidup yang lebih baik sebagai pengikut Kristiani. Gue di situ bro, itu benar-benar wah luar biasa deh, rekoleksi awal itu aja saya udah merasa wah menarik, saya harus mengikuti nih sampai selanjutnya gitu. Nah itu bro, jadi buat saya Tuhan itu sekarang saya bisa merefleksikan bahwa walaupun hidup saya tidak mudah, tantangan cukup besar ya, mungkin bro belum berkeluarga, tapi terus terang untuk hidup berkeluarga itu sangat tidak mudah karena tidak ada sekolah untuk kelulusan orang hidup berkeluarga ya. Memang persiapan ada, tapi untuk menjalaninya itu kita benar-benar langsung learning by doing ya, bisa dikatakan ya. Nah dan di situ apalagi saya diberikan spesial titipan lagi dari Tuhan, anak-anak saya yang spesial, yang ya kalau saya lihat balik, saya juga mikir, saya bisa ya ngelewatin. Pada saat itu saya terus terang, saya nggak pernah bisa pikir bisa seperti ini. Dimana anak saya sampai sekarang juga Tuhan pelihara, dan anak saya yang kecil pun malah sudah menyelesaikan studinya di Atmajaya, sudah lulus kemarin. Jadi di situ maka Tuhan benar-benar bekerja ya. Jadi hidup saya Tuhan pelihara, walaupun tantangan ada, saya juga bisa, Tuhan juga membimbing saya sampai saya bisa dikenalkan dengan Sepex. Di situ iman saya bertumbuh. Menurut saya mungkin ini pertumbuhan iman saya yang cukup pesat dari 2019 bro. Tuh. Nggak pernah menyangka ya, tahun kemarin malah saya yang udah merasa saya udah mau give up ya, udah nggak mau jalanin, malah Tuhan kasih saya sesuatu yang saya dipromosi jauh lebih seperti apa yang saya harapkan gitu, yang Cinta